Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Afania Riko dengan akhiran NIM 156, jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang hakikat manusia dan agama. Mengapa tema ini penting dikaji bagi mahasiswa di era modern ini? Yang pertama, untuk mengenal jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan yang kedua, mempunyai pedoman moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan modern. Dan yang ketiga, menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan bermakna. Tugas ini saya sampaikan dan kami uraikan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi, MPD. Untuk itu, yuk simak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan agama. Yang pertama ada asal-usul kejadian manusia yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan yang kedua ada kebutuhan spiritual manusia terhadap agama di tengah krisis moral global, dan yang ketiga analisis hubungan fitrah dan agama. Mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa nilai ilahiyah? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul kejadian manusia yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan proses penciptaan manusia secara biologis dan spiritual. Tahap penciptaan menurut ayat tersebut adalah yang pertama, min sulalatin min tin, atau dari saripati tanah, menunjukkan bahwa unsur jasmani manusia itu berasal dari bumi, yaitu unsur kimia tanah, karbon, kalsium, besi, dan fosfor, atau dan lain-lain. Yang kedua ada nutfah atau air mani, adalah unsur biologis manusia, asal mula generasi melalui proses reproduksi. Dan yang ketiga ada alaqah atau segumpal darah, yaitu tahapan awal embrio yang menempel di rahim. Yang keempat ada mudghah atau segumpal daging, perkembangan organ tubuh manusia. Dan yang kelima ada tulang dan daging. Struktur fisik manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Dan yang keenam ada makhluk lain, yaitu tahap pemberian ruh. Disinilah manusia itu memperoleh kesadaran, akal, dan spiritualis. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan spiritual manusia terhadap agama di tengah krisis moral global. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari segi konteks zaman modern. Dunia moral ini tuh ditandai oleh kemajuan sains dan teknologi, globalisasi, dan keterbukaan informasi. Namun, kemajuan material ini tidak selalu diikuti kemajuan moral. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan fitrah dan agama, mengapa manusia itu tidak bisa hidup tanpa nilai ilahiyah. Yang pertama, fitrah manusia itu mendorong pencarian terhadap kebenaran ilahi, sementara agama itu memberikan arah. Dan jika fitrah adalah potensi, maka agama itu adalah simbolisnya. Fitrah tanpa agama itu ibarat benih tanpa air. Ada tapi tidak tumbuh. Mengapa manusia itu tidak bisa hidup tanpa nilai ilahiyah? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu. Tanpa nilai agama, tanpa nilai ilahiyah, manusia itu mudah dikuasai oleh ambisi dan keserakahan. Nilai agama ini bisa membatasi dan mengarahkan nafsu agar tidak merusak diri dan orang lain. Yang kedua, karena manusia itu membutuhkan tujuan hidup yang terpendam.
Hanya nilai ilahiyah yang dapat memberikan arah hidup yang melampaui dunia, yaitu menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan realitas sosial mahasiswa. Yang sering muncul di kalangan mahasiswa itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Biasanya tuh banyak mahasiswa tuh yang sering nongkrong di kafe mahal gitu kan, terus fashionnya gonta-ganti, terus HP-nya itu kalau nggak iPhone nggak mau biasanya kan. Astagfirullah. Fenomena itu biasanya tuh disebabkan karena adanya pergeseran dari kesederhanaan menuju materialisme. Islam itu memberikan panduan hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai yang dapat diambil untuk menjadi solusi hidup gaya konsumtif itu tadi adalah qanaah, menerima apa yang ada, yang bisa membawa mahasiswa itu untuk menuju kesederhanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Cara yang kedua adalah dengan tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Mahasiswa itu perlu membersihkan hati dari sifat pamer atau riya dan gengsi sosial. Dengan tazkiyah, seseorang itu bisa menata niat dalam menggunakan harta bukan untuk dipuji, tetapi untuk maslahat. Hadis Rasulullah SAW itu tidak ada bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah dengan cara bersyukur. Sikap bersyukur ini tuh bisa dimana seseorang itu bisa menghargai nikmatnya Allah, sedangkan kesederhanaan itu menjaga diri dari sikap yang berlebihan. Rasulullah sendiri hidupnya dengan sangat sederhana walau memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagai seorang mahasiswa muslim, memahami konsep Islam tentang kesederhanaan dan qanaah itu mengubah cara pandang saya terhadap gaya yang hidup modern. Saya tuh mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya barang yang dimiliki, tetapi pada hati yang tenang dan merasa cukup. Saya sekarang lebih selektif dalam berbelanja, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta berusaha menabung untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pendidikan. Saya juga lebih berhati-hati agar tidak terjebak pada perilaku pamer di media sosial. Pemahaman itu menumbuhkan kesadaran bahwa menjadi mahasiswa muslim bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual dan sosial. Nilai-nilai Islam seperti qanaah, tazkiyatun nafas, dan bersyukur adalah solusi nyata untuk menghadapi gaya hidup konsumtif dan krisis moral di kalangan mahasiswa. Dengan menginteralisasi ajaran Islam, mahasiswa itu dapat membangun karakter yang kuat, mandiri, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar kenikmatan sesaat. Kesimpulan dari tema hakikat manusia ini, hakikat manusia itu tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir atau kekuatan fisiknya, tetapi dari kesadaran spiritual dan kemampuannya berhubungan dengan Allah. Agama itu hadir bukan sebagai pembatas, melainkan penuntun agar manusia itu menjadi makhluk yang bermartabat dan lebih beradab. Ketika manusia itu menjauh dari nilai-nilai ilahiyah, maka dia itu akan kehilangan kemanusiaannya. Oleh karena itu, memahami hakikat manusia dan agama adalah dasar untuk membangun kehidupan yang harmonis,
bermoral, dan bermakna, baik di dunia maupun di akhiratnya.